Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat datang juga bagi para pemerhati transportasi Indonesia. Kita berada di stasiun Manggarai di dalam KRL yang akan menuju ke arah Cikarang. Nah, di depan kita di area kawasan stasiun Manggarai terdapat pembangunan yang masih cukup masif ya dan berlanjut. Tadinya di bagian bawah sini ini adalah trek-trek yang kemudian ada anak tangga ya untuk naik ke kereta. Nah, trek ini sudah semakin rapi dan semakin baik ya, peron-peronnya juga semakin nyaman untuk dilewati oleh para pengguna dan para pemakai kereta lah ya, KRL, kereta jarak jauh dan seterusnya. Area di sini juga terdapat tiang-tiang ya yang nantinya itu akan dipergunakan untuk menyambungkan layang kereta ya, dikarenakan ada program double track ya, pembuatan kereta jalur Dwi Ganda. Di bagian bawah sini banyak material-material terkait dengan persiapan dan penyiapan dari trek-trek yang akan dibuat ya sebagai bagian dari pengembangan trek yang sudah ada, tampak bantalan kereta, kemudian juga besi-besi dari rel kereta. Nah, besi-besi di sini ya atau rel keretanya itu punya tipe sendiri, saya belum tahu tipenya apa. Yang kalau yang pernah kita naiki di beberapa negara Eropa ya, sambungan relnya itu benar-benar tidak terasa dan tidak berbunyi sama sekali. Tampak para pekerja di bagian bawah tiang yang ada itu melakukan aktivitas ya. Di sini sudah bergabung kembali dengan rel berikutnya. Nah, tiang-tiang ini nantinya akan menjadi layang ya, jembatan layang lah ya untuk kereta yang akan menyambungkan Manggarai sampai ke arah Cikarang dengan trek 4 trek lah ya, atau trek Dwi Ganda. Fungsinya adalah untuk memisahkan jalur kereta ya, kereta jarak jauh dan KRL commuting line yang ada. Biasanya kalau yang KRL itu sampai ke Cikarang ya, kemudian kereta jarak jauh sendiri itu harusnya memiliki 2 trek ya, yaitu dari arah timur dan dari arah timur dan dari arah barat lah ya. 2 trek yang berbeda dengan kereta KRL sehingga tidak mengganggu satu sama lain. Nah, treknya yang mana yang sebagai tambahan adalah yang di sisi sini ya. Kalau kita perhatikan dari jalurnya tadi kan lewat layang, kemudian nanti akan ketemu dengan nampaknya si viadak yang lama ya, yang ada di atas jalan menjelang ke arah Matraman dari Jatinegara Barat. Berdasarkan informasi yang kita baca ya, bahwasannya kawasan Manggarai sendiri, stasiun Manggarai punya luas 25 hektar sebenarnya. Jadi untuk area-area yang ada di luar stasiun itu, kalau kita hitung 25 hektar itu sebenarnya masuk dalam kawasan stasiun dan menjadi tanah negara. Nah, linknya ada di mana? Linknya ada di description. Termasuk kawasan-kawasan padat sebenarnya dan merupakan kawasan yang perlu ditata, dan kemudian dikarenakan si stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral, tentu akses menuju ke stasiun sentral harus dibuka sebesar-besarnya. Dari beberapa akses menuju ke stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral, tentunya juga mungkin nanti akan dilebarkan dan akan menjadi akses yang cukup nyaman ya, adalah jalan yang ini. Jalan ini merupakan dari arah Saharjo ya. Saharjo itu dari arah Pancoran kalau dari sekitar Gatot Subroto sana atau MT Haryono ya. Lalu ada yang dari arah Jalan Galunggung ya, atau dari arah Duku Atas, ini menyisiri jalan yang ada di pinggir dari Kali Ciliwung, dan ini masuknya mungkin jadi Jalan Sultan Agung ketemu dengan Terminal Bis Manggarai. Nah, di Terminal Bis ini ada satu halte Transjakarta yang sudah direvitalisasi ya, dibandingkan dengan masuk ke terminal. Si bis Transjakartanya mungkin cukup di sini dan sudah terintegrasi juga. Ada jembatan penyeberangan orang atau JPO ini di atas Sky Bridge yang tersambung dengan pintu stasiun Manggarai tapi sisi barat ya, karena kalau sisi timur itu harus turun lagi ke bawah sini ya, kemudian lewat di kolong, apalagi kalau malam hari dan mungkin tidak ada lampu ya, mungkin juga akan bisa rawan terhadap keamanan dari para pengguna.
Kemudian untuk menuju ke pintu timur kita harus lewati jalan ini, atau tadi ada jalan samping ya yang lewat di pintu air Manggarai, lalu akan berputar balik ya nanti di Jalan Tambak, menjelang Jalan Tambak dan masuk ke arah ke Manggarai Utara ya, ke arah pintu timur dari stasiun Manggarai. Di situ ya nanti kita lihat di depan ya, memang aksesnya cukup padat ya. Ini putar baliknya cukup padat, di mana area-area itu dimanfaatkan untuk ada parkir ya, kemudian juga ada para pedagang yang memang barang dagangannya keluar dari yang menggunakan sebagian dari badan jalan. Nah, Jalan Tambak sendiri ini merupakan akses menuju ke stasiun Jatinegara dari arah mungkin Salemba ya, Salemba, kemudian Pramuka, lalu dari arah Imam Bonjol, cuman harus tidak bisa langsung ke kanan ya, harus memutar dulu di sekitar Matraman tetap. Baik, di sini ini adalah jembatan Kali Ciliwung yang memang kawasan Kali Ciliwung Manggarai menjadi program juga bagi Pemprov DKI untuk dilakukan penataan, dan di pinggir Kali Ciliwung itu juga akan nantinya dinormalisasi ya. Dan area ini merupakan salah satunya, mudah-mudahan dengan normalisasi ya, kemudian warga di sini dapat direlokasi ke lokasi yang lebih baik ya, dan lebih layak, tentunya akan lebih tertata kawasannya. Tampak di bagian kiri ini sebenarnya jalannya cukup lebar, hanya saja dipergunakan untuk ada bagian badan jalan untuk berdagang, kemudian diparkir kendaraan kiri dan kanan ya. Tidak hanya kendaraan roda 2 tapi juga roda 4 ada di seberang kita parkir seperti itu. Barulah setelah dari area tersebut ya kita bisa menuju ke pintu timur dari stasiun Manggarai yang ada di bagian kanan sini. Nah, bagian-bagian dari stasiun Manggarai yang baru nanti kita lihat berikutnya ya. Ada berapa lantai, kemudian dari kapasitas treknya seperti apa, lalu fungsinya. Baik, masih di pintu timur ya, di depan pintu timur sendiri sebenarnya itu sudah ada perbaikan dan penataan untuk stasiun ya. Sudah agak lebih baik tentunya. Ini Transjakarta juga tulisannya ini lebih baik ya. Nah, Transjakarta sendiri berhenti di pinggir kiri sini, kemudian untuk kembali ya akan masuk ke area yang ada di sekitar sini. Memang area ini perlu mungkin penataan lebih baik ya, sehingga lebih bersih ya, kemudian lebih nyaman untuk dilewati. Nah, kembali ke 25 hektar tadi. Nah, kawasan ini kita tidak tahu ya kalau yang di sekitar sini masuk dalam penataan, tapi apabila masuk maka kawasan tersebut, kawasan Manggarai akan menjadi kawasan transit oriented development, di mana Manggarai memang menjadi titik pertemuan ya aglomerasi Jabodetabek. Jadi dari semua arah kurang lebih ya, dari sisi selatan, sisi utara, kemudian barat dan timur, titik pertemuan kereta ada di sekitar sini. Di bawah kita ini adalah Kali Ciliwung yang ada di Kebon Manggis yang beberapa waktu lalu sempat airnya naik ya. Nah, akses ke Manggarai tadi melewati jalan ini kalau yang dari arah Matraman. Nah, menjelang sampai ke stasiun Manggarai, kita perhatikan di sini ada bis-bis ya. Mungkin karena tidak ada terminal atau area penampung atau tempat bis parkir, jadi bisnya menggunakan badan jalan untuk menunggu giliran berikutnya mengangkut penumpang dari stasiun. Di samping itu juga masih ada barang-barang ya di sekitar pinggir jalan, dan pemanfaatan bagian badan jalan untuk parkir. Nah, mungkin ya setelah nanti ditata, kemudian area dari area-area yang sudah dihuni oleh masyarakat ya, kalau tidak salah sudah ada yang sampai puluhan tahun ada di sini, rencananya juga akan dibebaskan oleh KAI ya dalam hal ini untuk membuat area parkir, kemudian juga kawasan hunian vertikal, mungkin bekerja sama dengan berbagai pihak agar warga-warga yang ada ya, yang di sekitar sini pemukiman padat dapat
menggunakan hunian vertikal sehingga kawasannya bisa jauh lebih bersih dan lebih rapi. Stasiun gedung dari stasiun Manggarai yang lama adalah yang ini, sedangkan yang baru ada yang bagian belakang sana. Nah, biasanya memang gedung stasiun itu tidak direvitalisasi dikarenakan mempunyai nilai sejarah ya, karena harus dibiarkan dan dirawat. Baik, ini akses menuju keluar kembali ke Jalan Tambak atau ke arah Terminal Manggarai ya. Nah, ini sudah mulai besar di sekitar. Tadinya di sini ada tempat-tempat atau toko-toko logistik ya, dan beberapa para pedagang lah dalam hal ini. Nah, di bagian kiri ya harusnya itu merupakan trotoar atau area pejalan kaki yang bisa dibuat lebih baik sebenarnya ya. Kemudian di kanan ini juga tidak dipergunakan untuk lahan parkir ya. Kemungkinan apakah ini para penghuni yang ada di sini atau juga para pedagang mungkin ya. Nah, benar sekali dibutuhkan satu area parkir yang cukup luas, karena saat ini area parkir itu kalau kita perhatikan yang resmi cukup sedikit ya jumlah slot parkirnya, dan itu hanya ada di pintu barat sini nih. Nah, kalau kita masuk di pintu barat nanti ada sedikit lahan parkir, dan kebanyakan adalah untuk ngedrop ya, drop penumpang. Terminal Manggarai sendiri, terminal busnya kalau kita lihat lagi ini mungkin kalau bisa direvitalisasi menjadi lebih baik ya, lebih punya fasilitas lebih nyaman, kemudian terintegrasi dengan stasiun Manggarai akan lebih baik. Ya, di sana itulah kebun manggis kalau kita lewat di sekitar sini menggunakan kereta ya. Jadi di bawah sana itu adalah Kali Ciliwung yang menyempit ya, dikarenakan banyak dari rumah-rumah yang ada di pinggir kali ya. Sisi belakangnya itu bagian dapur ya, kayu penopangnya ada di pinggir kali. Di bagian bawah inilah yang nanti akan digunakan untuk double track ya. Jadi antara Manggarai sampai ke arah Cikarang akan punya 4 track atau 4 jalur rel. 2 dipergunakan untuk KRL, kemudian 2 dipergunakan untuk kereta jarak jauh. Jadi kereta jarak jauh sendiri tidak akan mengganggu jalur KRL dan tidak lagi melakukan tunggu-tungguan, sehingga waktu tunggu dari si penumpang KRL itu jauh bisa lebih cepat ya, apalagi nanti kalau sudah ditambah armada KRL-nya yang kemarin sempat kurang karena memang penumpang makin banyak ya, dan jumlah armada atau unit atau livery dari si KRL rangkaian kereta itu kurang. Kemudian kita juga tunggu import ya, dikarenakan pembuatan kereta dalam negeri masih dalam proses ya, dan mungkin akan memakan waktu, maka pengadaan import kereta itu menjadi penting untuk dilakukan. Baik, untuk stasiun baru Manggarai ya, itu akan ada 3 lantai. Yang bagian bawah atau subgrade ya, yang udah ada saat ini ada 8 jalur, itu akan dipergunakan 6 jalur untuk kereta dari arah Bekasi ya, dari arah Cikarang Line akan pakai yang 6 jalur. Kemudian 2 jalur dipergunakan untuk kereta bandara. Nah, di lantai 1 ya, lantai 1 itu akan mungkin dipergunakan untuk office, ruang terbuka, juga concourse ya, lain-lain untuk mungkin masyarakat bisa pindah platform dan seterusnya. Kemudian ada lantai 2. Nah, lantai 2 ini akan terhubung dengan si konstruksi layang yang ada ini, yang sedang dibangun tiang-tiangnya nampaknya. Di situ untuk keperluan, salah satunya ya, untuk keperluan kereta jarak jauh ya, ke AJJ, lalu juga ada yang dari arah Bekasi. Nah, kereta jarak jauh itu akan dapat 6 jalur ya kalau tidak salah. Dari 6 jalur kemudian ada sisa 4 jalur ya, 4 peron itu untuk keperluan kereta dari komuter lain ya, dari arah Bogor. Nah, proses-proses yang akan berlangsung selama nanti masa konstruksi, penyesuaian ya, pemindahan jalur atau pergantian sistem, switch over namanya, itu masih akan berlangsung sampai switch over 8 ya, sampai nanti semuanya benar-benar
final sehingga ke semua jalur itu bisa difungsikan dan tidak lagi terpadat ya. Karena kan kalau sekarang kan dengan 8 jalur yang ada di bawah sini ini melayani berbagai macam keperluan kereta KRL ya, kemudian juga kereta jarak jauh, kereta bandara. Seperti itu sendiri itu juga titik pertemuan dari arah Bogor sendiri sekarang sudah langsung dengan adanya SO berapa ya? SO 5 mungkin sekarang ya, switch over 5. Nanti mungkin di SO6 kita akan berubah seperti apa. Baik, kita doakan proses perluasan kawasan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral menjadi kenyataan di tahun 2025. Ditambah lagi penataan area yang sangat penting adalah di sekitar kawasan Stasiun Manggarai setelah selesai pembangunan menjadi kawasan yang benar-benar lebih baik, lebih bersih ya. Dan aksesnya benar-benar lebar untuk dapat menggantikan fungsi Stasiun Gambir sebagai juga salah satu stasiun kereta jarak jauh. Salam sehat.